Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita akan persiapkan hati kita untuk beribadah. Dan saya percaya saudara-saudara yang ada di rumah dalam kondisi yang sehat, baik-baik dan ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Hari ini dan di bulan ini, bulan yang istimewa, kita merayakan hari jadinya bangsa kita yang ke-75 tahun. Saya ajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan mengenang dan memperingati hari jadinya bangsa kita. Saudara-saudara, mari kita hari ini kita berdoa buat bangsa kita. Saya ajak saudara-saudara di tempat saudara-saudara, mari kita doakan bangsa kita. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat bangsa kami ya Bapa. Selama 75 tahun Engkau menyertai perjalanan bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan buat kemerdekaan yang sudah kami terima Tuhan, atas pengorbanan dan jasa dari pahlawan-pahlawan Tuhan yang sudah memberikan nyawanya Tuhan buat bangsa ini. Dan kami yang ada di sini Tuhan, yang sekarang Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat seluruh Tuhan, pejabat pemerintahan Tuhan mulai dari presiden sampai Tuhan aparat-aparat di tingkat daerah Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada mereka, berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Di dalam mereka Tuhan membuat kebijakan-kebijakan, di dalam mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi mereka, berikan hati yang takut akan Engkau, berikan Tuhan hati Tuhan yang benar Tuhan di dalam hati mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kesatuan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menjaga, yang menaungi, yang melindungi Tuhan bangsa kami dari segala macam mara bahaya, dari segala macam Tuhan ancaman-ancaman Tuhan, perpecahan Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau ikat kami Tuhan dengan kesatuan yang daripadamu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, buat gereja-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Biarlah gereja-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Biar anak-anak-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, mereka juga boleh menyatakan kasih-Mu. Mereka Tuhan boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk mereka Tuhan, boleh Tuhan memberkati bangsa ini ya Bapa. Kami mau serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, kami juga berdoa Tuhan buat masalah yang sekarang sedang kami hadapi, yaitu pandemi Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat seluruh Tuhan, aparat terkait yang berhubungan dengan kesehatan Tuhan,
Mulai dari Menteri Kesehatan dan seluruh Tuhan jajaran di bawahnya Tuhan, Kau berikan kemampuan, hikmat kepada mereka Tuhan, supaya pandemi ini Tuhan boleh diatasi dengan baik ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, buat bangsa ini boleh menjadi semakin baik, boleh menjadi semakin sejahtera, dan boleh menjadi semakin kuat Tuhan. Dan Tuhan berikan hati kepada bangsa ini, hati yang mengenal Engkau, dan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Kami mau serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saudara siap meninggikan dan memuji nama Tuhan kita. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Hey! Gloria, gloria, besarlah Tuhan, ditinggikan di atas segala. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari semua jemaat Tuhan. Segala hormat hanya bagi nama Yesus Tuhan kami. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Dari hatimu katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise.
Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Kami percaya di dalam situasi apapun, kuasa Tuhan tetap bekerja di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bolehkah kita beri tepuk tangan buat Allah kita? Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku Yesus, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, hadapi gelombang, lewati gelombang. Oh, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sebab Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau selalu setia bagi kami Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap, Kau menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
kita datang kepadanya, kita bermazmur kepada Tuhan. Haleluya, naikkanlah ucapan syukur, kami bersyukur sebab Kau besertaku, sebab Kau di pihakku. Kau takkan biarkan kami, Kau takkan lepaskan kami. Engkau Allah yang setia, oh Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu, kami sembah Kau juru selamat. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Kau setia, Engkau setia. Kau takkan tinggalkan, Kau takkan lepaskan kami. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Engkau. Engkau Jehovah Rabbah, Engkau Jehovah Jireh. Kami panggil Kau Aba ya Bapa, sebab kami anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau jaminan bagi hidup kami. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab beginilah firman Tuhan, penebus-Mu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allah-Mu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Firman Tuhan berkata, Dia adalah penebus kita. Dia adalah Tuhan yang mengajari setiap kita. Sebab itu hai jemaat Tuhan, apapun keadaan dan kondisimu, di tengah-tengah laut yang engkau takutkan, firman Tuhan katakan, damai sejahteranya akan terus berlimpah-limpah. Damai sejahtera Tuhan akan terus mengalir. Ketika engkau di dalam takut akan Tuhan, ketika engkau tetap mendengarkan firman-Nya, ketika engkau tetap membawa hatimu hanya kepada Tuhan, maka engkau akan terus-menerus disegarkan dalam musim apapun, dalam kondisi apapun. Firman Tuhan jaminannya bahwa Dia akan terus memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dia akan terus memelihara hidupmu. Dia akan terus memberikan pertolongan. Dia akan memberikan hikmat supaya engkau bisa keluar dari segala masalah. Bukankah Dia Allah Jehovah Jireh? Dia yang menyediakan segalanya. Hari-hari ini engkau yang sedang takut, bolehkah engkau angkat tanganmu? Hari-hari ini engkau yang sedang sakit, secara fisik mungkin tidak, tetapi jiwamu takut, jiwamu gemetar. Bolehkah kita datang kepada Tuhan, kita katakan bahwa Engkau Allah kami yang tidak akan pernah goyah. Terima kasih Tuhan. Seribu rabah di sisiku,
Biar pujian ini sampai ke dalam roh. Ada Allah kita yang berkuasa. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Engkau beserta dengan kami. Engkau ada di pihak kami Tuhan. Engkau yang selalu siap Tuhan untuk membela kami. Sebab itu Tuhan, kami menaruh hati dan pikiran kami hanya di dalam firman-Mu. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan kita katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Senang sekali ketemu buat setiap kita. Saya berharap kita dalam kondisi baik-baik dan sehat senantiasa di dalam juga perlindungan Tuhan. Nah, hari ini kita mau membahas tentang satu topik yang sangat penting di dalam hidup kekristenan kita, yaitu tentang bagaimana kita mesti menjadi teladan di tengah-tengah banyak orang di dalam lingkungan kita. Nah, mari kita langsung baca dari kitab Filipi, pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, topik tentang teladan itu begitu melimpah di dalam perjanjian baru. Ada begitu banyak ayat-ayat yang memberikan kita petunjuk bagaimana seharusnya kita sebagai orang Kristen harus menjadi teladan di tengah-tengah banyak orang. Dan isu ini seringkali dilupakan oleh gereja Tuhan hari ini. Gereja fokus kepada gedung, gereja fokus kepada banyaknya orang atau jemaat, tapi begitu banyak orang yang kecewa akhirnya terhadap kekristenan oleh karena ketidakadaan keteladanan di dalam kekristenan kita. Nah, apa yang barusan kita baca, Paulus berkata kepada jemaat Filipi, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Nah, setiap kita harusnya bisa berkata, saudara PKS, saudara pengawas area, saudara pemimpin perusahaan, dimanapun saudara ada sebagai anak-anak Tuhan. Saudara mesti berani berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Tentu ini adalah hal yang sangat sulit di dalam hidup kita, karena keteladanan memerlukan sebuah usaha keras dari setiap kita. Nah, saya mau bagikan ada 3 poin hari ini yang kita akan sama-sama dengarkan bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa menjadi teladan di tengah-tengah banyak orang. Yang pertama, saudara, kita mesti menuntut diri kita sendiri dengan disiplin dan kewaspadaan yang ekstra dalam hidup kita. Bagaimana kita mesti memberikan kesempatan buat diri kita dulu untuk hidup di dalam kedisiplinan dan di dalam kewaspadaan yang ekstra, sehingga kita bisa menjadi teladan. Mari kita baca firman Tuhan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, Amsal berkata kita mesti menjaga hati kita dengan sangat waspada dalam bahasa aslinya. Oleh karena itu penting, kenapa mesti hati kita jaga? Karena dari situlah terpancar segalanya. Kalau hati kita lagi gembira, maka hidup kita keluar, dari mulut kita keluar, dari tingkah laku kita keluar, sebuah kebahagiaan. Tapi kalau hati kita lagi pahit, mulut kita pahit,
kelakuan kita pun cenderung memaitkan banyak orang. Nah, itu contoh bagaimana kita mesti waspada. Terus mari kita baca 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Nah, Paulus sendiri sebagai seorang rasul, dia senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga. Dia mendisiplin dirinya sendiri di dalam banyak hal. Katanya seperti ini, supaya aku menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain beroleh berkat, orang lain beroleh selamat, dia sendiri akhirnya jatuh dan ditolak. Nah, oleh karena itu, poin yang pertama di dalam keteladanan, kita mesti belajar memulai dari diri kita, yaitu kita mesti belajar disiplin dan kewaspadaan yang ekstra mengawasi hidup kita sendiri. Nah, contoh, bagaimana dengan saat teduh kita? Kalau saudara memimpin orang, saudara menyuruh orang saat teduh, kita mesti mendisiplin diri kita sendiri untuk bersaat teduh dulu. Dalam hal pemakaian waktu, saudara mengajar orang bagaimana kita mesti pakai waktu yang efektif. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan waktu saya? Apakah saya sudah mengatur waktu-waktu saya sehingga saya bisa efektif dan mempertanggungjawabkan waktu saya di hadapan Tuhan? Nah, itu contoh-contoh saudara mengenai disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua di dalam keteladanan adalah perkataan dan perbuatan harus sama. Jadi kalau saudara bilang A di dalam perkataan, perbuatan saudara mesti A. Tentu ini butuh effort yang besar untuk setiap kita konsisten melakukannya. Nah, Kisah Rasul 24 ayat 16. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Nah, saudara perhatikan, di hadapan Allah dan manusia. Jadi artinya, di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, kita sama. Nggak ada A jadi C, AA, BB, CC, selalu sama. Nah, prinsip ini penting untuk kita miliki sebagai seorang yang memberikan teladan di tengah-tengah orang lain. Jadi yang kedua, perkataan dan tindakan kita harus sama. Dan yang ketiga, kita mesti belajar, saudara, untuk menjadi teladan. Kita mesti mempertimbangkan nurani, bukan diri kita sendiri, tapi nurani orang lain. Nah, ada satu firman agak panjang, mari kita baca pelan-pelan. 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 33. Jadi Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus. Karena apa? Karena jemaat Korintus banyak membuat siak, membuat terganggu hati nurani orang lain. Oleh karena itu, Paulus menulis surat ini dan memberikan sebuah petunjuk. Ayat 23 mulai, segala sesuatu diperbolehkan. Nah, saudara perhatikan bahwa di dalam Tuhan, saudara segala sesuatu diperbolehkan. Maksudnya bukan saudara bisa berbuat apa. Dalam hal-hal tertentu, saudara diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ada banyak hal yang kita lakukan tidak dosa. Tapi saudara patut mempertimbangkan hati nurani orang lain supaya tidak syak. Nah, ayat 24. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain juga. Nah, saudara perhatikan ayat 25. Dalam hal ini tentang makanan yang di dalam konteks Korintus, karena mereka ini orang Yahudi yang mempunyai kitab Taurat, maka dibahas tentang makan. Kamu boleh makan segala sesuatu di dalam waktu mereka sudah lahir baru, bisa makan apa aja, dan itu tidak dosa makan apa aja. Nah, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Buat dirinya sendiri tidak ada keberatan hati nurani. Ayat 26, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. 27, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, saudara perhatikan,
Ini orang yang tidak percaya mengundang orang ini makan, dan undangan itu kamu terima, makan apa saja dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Ya, perhatikan saudara ayat 28, tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala. Ada satu orang yang belum dewasa mungkin di dalam iman, atau dia bahkan belum lahir baru di sana. Dia ngomong, itu makanan persembahan berhala. Hati nurani dia terganggu. Jangan engkau memakannya katanya. Oleh karena dia mengatakan hal itu kepadamu karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Nah, saudara perhatikan ayat 30. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berbuat jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 32, janganlah kamu menimbulkan syak di hati atau dalam hati orang, baik Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku. Nah, saudara perhatikan, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Supaya apa? Mereka boleh selamat. Nah, saudara, ada begitu banyak hal kita di tengah-tengah lingkungan kita. Saudara jangan lakukan itu kalau ada orang berkeberatan dengan itu. Oleh karena itu ini penting. Tujuannya apa? Supaya mereka juga beroleh selamat. Mereka boleh membuka pintu dan kita bisa melihat mereka datang kepada Tuhan. Nah, kira-kira ada 3 prinsip itu saudara yang saudara mesti perhatikan. Yang pertama, saudara mesti mendisiplin kita dengan kewaspadaan yang sangat ekstra. Yang kedua, perkataan dan perbuatan kita. Saudara mesti belajar untuk terus konsisten sama. Terus yang ketiga, belajar mempertimbangkan hati nurani orang lain. Nah, saya mau kasih contoh-contoh saudara beberapa case-case di firman Tuhan. Contoh yang pertama, bagaimana Paulus mengajar Timotius untuk mengikuti teladannya. Contohnya seperti ini, di 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau Timotius telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, dan seterusnya. Nah, saudara perhatikan, ternyata keteladanan itu adalah keseluruhan hidup kita. Salah satunya yang perlu saudara perhatikan adalah bagaimana ajaran kita. Nah, ini penting saudara. 1 Timotius 4 ayat 16 katakan begini, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, bertekunlah semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi saudara penting untuk mengawasi ajaran kita. Karena ajaran itu penting untuk orang yang mengikuti saudara, orang yang saudara pimpin. Pastikan bahwa ajaran yang saudara dapatkan di dalam hidup saudara dan saudara ajarkan kepada orang lain, itu adalah ajaran yang sesuai dengan konteks firman Tuhan yang dibahas. Jangan keluar konteks, jangan kemana-mana, jangan menginterpretasikan sesuai dengan keinginan kita, tapi mesti jujur, saudara mesti tahu konteksnya, latar belakang, penulisnya siapa, tujuannya apa, sehingga saudara akan mendapatkan poin-poin yang tidak keluar konteks dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi makanya setiap kita perlu belajar teologi. Setiap kita mesti belajar banyak baca buku, diskusi, supaya memastikan bahwa ajaran kita betul, doktrin kita betul. Apalagi, aku telah tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Terus yang kedua, cara hidupku. Nah saudara, dalam bahasa yang lain, cara hidupku itu kelakuanku. Nah saudara, perhatikan kelakuan kita. Bagaimana kita memakai waktu kita tadi,
Bagaimana kita memberi yang terbaik untuk pekerjaan kita di dalam hidup kita sehari-hari. Gimana saudara di dunia kerja, apakah saudara menjadi karyawan atau saudara menjadi bos di sebuah perusahaan, kelakuan kita bagaimana? Apakah saudara sungguh-sungguh bekerja seolah-olah untuk Tuhan bukan untuk manusia? Saudara selalu memberikan yang terbaik di sana. Nah, itu cara hidup yang kita bisa jadikan teladan buat orang lain. Apalagi pendirianku. Bagaimana pendirian kita? Prinsip-prinsip hidup kita. Apakah kita punya prinsip, yang penting saya hidup, makan, tidur, terus nanti mati. Nah, saudara enggak begitu. Di dalam kerajaan Allah, sejak engkau terima Yesus, engkau punya panggilan yang saudara mesti genapi dalam hidup ini. Sehingga waktu saudara mencapai panggilan itu, saudara satu hari selesai dan bisa berkata, aku sudah selesai. Nah, untuk mencapai itu, saudara mesti punya pendirian yang teguh. Buat apa saudara bekerja? Bagaimana kedudukan uang di hadapan hidup saudara? Gitu. Apakah uang lebih tinggi daripada Tuhan? Ataukah Tuhan lebih tinggi dari keuangan kita? Ataukah siapa yang jadi raja di dalam hidup kita? Itu berbicara tentang pendirian kita. Terus bagaimana imanku? Dia tanya. Iman percaya kita kepada Tuhan dalam situasi yang sulit seperti ini. Apakah saudara belajar untuk tetap percaya melihat janji-janji Tuhan dalam hidup kita? Terus apalagi kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Di dalam menghadapi banyak tekanan masalah, apakah kita bisa menjadi teladan buat orang lain bahwa kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tidak meninggalkan iman kita. Nah, itu contoh-contoh saudara dari 2 Timotius. Mari kita buka Efesus pasal yang ke-6 ayat 1-9. Ada lagi beberapa hal yang Paulus tegaskan kepada jemaat di Efesus ini. Contoh praktikalnya bagaimana kita bisa menjadi teladan. Contoh anak-anak, saudara jemaat yang mempunyai orang tua dan keluarga. Dikatakan seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah penting seperti yang nyata dalam janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara perhatikan hari-hari ini banyak orang anak-anak gak hormat lagi sama orang tuanya. Dia gak dengerin lagi orang tuanya. Saudara itu salah. Kekristenan tidak pernah mengajarkan itu. Buat engkau yang punya orang tua, belajarlah menjadi teladan. Mungkin orang tuamu belum kenal Tuhan, tapi justru lewat firman Tuhan hari ini bagaimana engkau harus menjadi teladan di rumah. Saudara belajar hormati mereka. Saudara belajar untuk taat kepada orang tua kita. Layanilah mereka, saudara. Supaya mereka juga beroleh jalan keselamatan dari apa yang mereka lihat dari hidup kita. Terus apa lagi? Ayat yang keempat. Nah, ini khusus buat orang tua yang punya anak. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu. Tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, saudara orang tua mesti belajar bagaimana mendidik anak. Jangan dengan kekerasan. Tapi kita mesti mendidik di dalam jalan Tuhan. Saudara mesti menjadi sahabat mereka. Saudara mesti banyak mendengarkan, apalagi anak-anak milenial hari ini. Mereka sudah tahu banyak hal karena begitu melimpahnya informasi dari teknologi yang mereka terima. Tapi kita mesti belajar menjadi sahabat buat mereka. Memberi rasa aman buat mereka. Sehingga mereka bisa terbuka. Mereka melihat orang tuanya, mereka bisa melihat Tuhan sendiri di dalam hidup orang tuanya. Terus apa lagi ayat yang kelima? Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi dengan sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat 7, dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, saudara, ini penting. Kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan, saudara diberi kepercayaan di sana, lakukanlah yang terbaik seolah-olah untuk Tuhan. Saudara,
Biar bosmu yang nggak kenal Tuhan itu bisa melihat Kristus di dalam hidupmu. Sehingga mereka bisa berkata, oh ya, saya melihat anak ini luar biasa bekerja. Saudara, makanya bagaimana kinerja kita di kantor, itu sebagai sebuah aplikasi keteladanan. Terus apa lagi? Ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, nah perhatikan, kalau saudara menjadi pimpinan perusahaan, saudara punya perusahaan, saudara punya karyawan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan tidak memandang muka. Jadi dua-duanya mesti belajar jadi teladan. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan hari ini, loh Pak, saya ini dituntut sempurnakah? Kalau saya gagal bagaimana? Tidak ada satu pun yang gagal. Saudara, keteladanan itu bisa ditiru dari waktu saudara berhasil. Tapi juga pada saat engkau gagal. Bagaimana responmu waktu engkau gagal? Adakah saudara minta maaf? Apakah saudara memperbaiki itu? Dan lain-lain. Semuanya itu di dalam saling belajar kita menjadi sebuah teladan di dalam komunitas kita. Nah, saya mau tutup dengan satu ayat. Kenapa firman Tuhan hari ini tentang keteladanan ini itu begitu penting untuk kita perhatikan. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan buat saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, saudara perhatikan ayat 16. Apa sih sebenarnya garam dan terang itu? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Saudara, ini panggilan buat kita. Orang di luar sana tidak perlu gedung yang bagus untuk dilihat. Aksesoris kekristenan di dalam orang Kristen yang dilihat. No. Tetapi yang mereka butuhkan hari ini adalah sebuah keteladanan lewat perbuatan kita. Ayat 16 saya ulangi lagi. Dan hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Orang-orang itu mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Saya berharap firman ini bisa menguatkan setiap kita. Mari kita kembali kepada panggilan yang penting ini. Bahwa semua orang Kristen dipanggil untuk menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah, di tempat pekerjaan mereka. Sehingga setiap kita bisa menjadi terang dan garam. Dan mereka akan melihat sekali lagi teladan dari hidup kita, yaitu perbuatan kita, dan memuliakan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami berdoa setiap kami yang mendengar Engkau akan memberikan pewahyuan yang baru. Bahwa setiap kami dipanggil untuk menjadi teladan. Istri-istri menjadi teladan buat suaminya. Suami-suami menjadi teladan buat istrinya juga. Dan suami istri menjadi teladan di tengah-tengah juga anak-anak mereka. Anak-anak menjadi teladan buat orang tua. Orang-orang yang bekerja menjadi teladan di kantor-kantor mereka. Pemilik-pemilik perusahaan, pimpinan-pimpinan di perusahaan menjadi teladan buat staf-stafnya. Dan begitu banyak tempat di mana Tuhan sudah tetapkan kami. Tuhan, kami berdoa, jadikan kami terang dan garam-Mu, sehingga banyak orang akan melihat perbuatan kami dan memuliakan Engkau. Terima kasih, di dalam berkat nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami terima hari ini. Biar itu boleh menjadi kekuatan dan kehidupan di dalam kehidupan kami Tuhan.
Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Biar penyertaan dari Tuhan Yesus, kuasa perlindungan dari Tuhan Yesus, dan berkat yang daripada Tuhan Yesus menyertai kita semua bersama Roh Kudus yang akan memimpin kita di dalam jalan-jalannya. Setiap kita yang percaya katakan amin.